bisa lebih mudah untuk keluar dari kentut. Wow. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maizora Utami, mahasiswi Universitas Bumi Gora dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Farmasi. Di video kali ini kita akan mengulas tuntas salah satu warisan etnofarmasi Indonesia dalam tema Back to Nature. Kita akan membahas suatu isu atau kepercayaan orang-orang terdahulu, orang-orang tua yang dulu-dulu, yaitu tentang penggunaan daun jarak pagar untuk meredakan perut kembung dan demam pada bayi. Jadi seru kan judulnya? Kita bakalan bahas daun jarak pagar yang biasanya kita lihat di pinggir jalan atau jadi pagar rumah kita gitu, biar estetik. Gak estetik juga sih guys. Jadi sini kita bakalan bahas kok bisa daun jarak pagar itu meredakan perut kembung. Nah, sebenarnya ini tuh fakta atau mitos? Jadi mari kita bedah secara ilmiah dari sudut ilmu farmasinya ya guys. Yuk guys, kita bahas tentang daun jarak pagar kok bisa jadi obat perut kembung. Ya guys, sekarang kita bakalan ngebahas tentang daun jarak pagar itu. Sebelum kita lebih lanjut untuk membahas daun jarak pagar itu, terlebih dahulu kita akan membahas tentang penyakitnya dulu, yaitu perut kembung atau meteorismus. Terjadi karena akumulasi gas yang berlebihan di saluran pencernaan akibat proses fermentasi yang gagal atau tidak sempurna, atau bisa disebut dengan udara yang tertelan. Tanaman jarak pagar ternyata memiliki beberapa khasiat botaniknya seperti Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledone, famili Euphorbiaceae, genus Jatropha, spesies Jatropha curchas L. Nah, secara farmakologi, daunnya itu berbentuk jantung dengan 5 atau 3 bolus, memiliki getah yang khas berwarna putih. Lalu, apa yang membuat tanaman ini menjadi begitu berkhasiat? Secara fitokimia, daun jarak mengandung banyak senyawa metabolik sekunder yang melimpah, yaitu diantaranya adalah 1. Flavonoid, kemudian tanin dan juga savonin. Yang pertama, flavonoid kaempferol berfungsi sebagai antiinflamasi dan memiliki sifat spasmotik. Mekanismenya adalah dengan merelaksasikan otot polos saluran cerna sehingga gas yang terperangkap atau terjebak di dalam perut bisa lebih mudah untuk keluar dari kentut. Wow. Yang kedua, tanin. Tanin bersifat sebagai estringer yang menciutkan pori kulit, mempercepat penyembuhan luka dengan cara mempresipitasi protein. Yang ketiga, saponin memiliki aktivitas antibakteri yang merusak membran sel bakteri patogenik. Klasifikasi ini didukung oleh bukti ilmiah berdasarkan jurnal yang saya temukan. Ada beberapa jurnal yang saya temukan, yaitu yang pertama, uji aktivitas antibakteria ekstrak etanol berdasarkan penelitian dari Universitas Wahid Hasim Semarang dan UGM. Ekstrak etanol daun jarak pagar diuji terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Hasilnya menunjukkan adanya zona bening atau area hambatan pertumbuhan bakteri. Kemudian
Jurnal yang kedua itu berjudul Standarisasi Parameter Spesifik Ekstraetanol daun jarak pagar Jatropha curcas L sebagai vasorelaksa. Nah, jika kita lihat pada tabel hasil screening fitokimia di jurnal ini, daun jarak positif mengandung saponin, tanin, dan flavonoid. Senyawa-senyawa inilah yang bertanggung jawab atas efek penyembuhan pada tubuh kita. Jadi, penggunaan daun jarak pagar oleh orang-orang tua terdahulu itu terbukti secara ilmiah memiliki landasan farmakologi yang kuat. Cara penggunaan tradisional untuk perut kembung itu kita ambil 2-3 lembar aja daun jarak segar, kemudian kita bersihkan, kita cuci, kemudian oleskan dengan minyak kelapa. Setelah itu, kita hangatkan di atas api dan tempelkan pada perut bayi yang sedang kembung atau perut orang-orang yang lagi kembung nih. Bisa tuh buat Selain untuk perut kembung, daun jarak juga bisa ditumbuk untuk mengobati luka, luar atau gatal-gatal pada kulit karena sifat antiseptiknya. Produk komersialnya saat ini ekstrak tanaman ini sudah bisa kita dapatkan dalam bentuk sediaan farmasi atau praktis gitulah, seperti minyak jarak atau charto oil atau minyak urut herbal yang tersedia di apotek atau toko obat. Produk ini pergunakan sebagai obat luar dengan cara dioleskan pada bagian yang sakit. Kesimpulannya, daun jarak pagar adalah aset terbesar herbal Indonesia yang luar biasa. Namun, selalu kita ingat untuk berkonsultasi kepada tenaga medis dalam penggunaannya. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di like, comment, and share. Jangan lupa subscribe. Baik, saya Mezara Utami. Salam farmasi, back to nature. Bye-bye.